Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Poliama Top FM dan juga Jah FM di Kabupaten Bualemo yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengarkan Bingkai Ramadan di hari yang ke-28 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah masih sementara dengan keadaan sahur, ya, para pendengar yang masih sementara melaksanakan sahur sambil mendengarkan Bingkai Ramadan pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita masih bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim yang sudah 28 hari juga bersama kita di Bingkai Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pun segala amal ibadah kita di detik-detik hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini sudah kita mulai menghitung-hitung sendiri. Insya Allah semuanya kita amalkan dengan ikhlas, dan insya Allah pula puasa kita dengan pengorbanan yang ikhlas kita laksanakan bisa menjadi amalan kita, menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Dan kita sudah bersama Pak Ustadz, kita langsung saja menyapa Pak Ustadz yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM Bualemo dan juga Poliama Top FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terasa bulan suci Ramadan tinggal 3 hari lagi akan meninggalkan kita dengan sebuah kenangan yang indah. Ya, bolo engon dia, lombu wangonu Ustaz. Ya, kalau orang-orang Muhammadiyah ya tinggal 2 hari. Iya. Ya. Bolo Araba'ah, Hamisi, Jumati, Hari Sahutu, ya. Mamah Hari Raya. Ya. Nah, atau Jumati Mamah Hari Raya. Jumati Hari Raya dengan Sahutu Hari Raya. Ya. 2 itu saja. Ya, antara 2 itu. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saya ini dengan kesana kemari dan juga dengan stamina juga butuh yang tinggi di 10 hari yang terakhir ini karena memimpin sholat malam, ya, sholat tahajud, i'tikaf bersama para orang-orang yang sementara melaksanakan i'tikaf. Ini suatu hal yang perlu kita syukuri. Masih ada orang yang masih cinta di 10 hari yang terakhir, mau mendekatkan diri kepada Allah. Karena kadangkala di 10 hari yang terakhir begini orang malah justru dengan dunia, justru dengan rumah, dengan pakaian, dengan juga kue, kursi, semua dipikirkan. Tapi apalagi ibadah, mah bolo 2 hari terakhir di mah apa nggak Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan saya ini Pak Bali mulai hari ke-15 itu saya PR mata aja kata tumpah terus karena Ramadan ini senantiasa ketemu dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih kuat dengan ibadah kita atau tidak? Ataukah kita melaksanakan ibadah itu hanya separuh-separuh? Ataukah kita melaksanakan ibadah itu semangat atau kurang semangat? Itulah pertanyaan. Maka di 10 hari ini atau di 3 hari ini, jadi kata Nabi, kalau orang sesibuk, over sibuk, tinggal 3 hari ini yang dijaga, ya, 28, 29, 30. Ya, disuruh jaga itu oleh Nabi 3 hari itu. Jadi orang misalnya tidak bisa 10 hari yang terakhir, ya, tidak bisa malam ganjil. Ya, Nabi tinggal memberikan solusi yang ketiga, 3 hari yang terakhir.
Dahai uli Ya, mengoliti. jaga itu Lailatul Qadar. Jadi Nabi memberikan alternatif. Jadi 10 hari dulu. Kalau dia tidak mampu, alternatif yang kedua malam ganjil Jo. Kalau tidak mampu malam ganjil Jo, yang paling terakhir 3 hari terakhir. 3 hari terakhir. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kenikmatan yang sangat besar. Makanya insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membawakan hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat pendek. Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Suatu perkara yang sangat menakjubkan bagi seorang mukmin. Ya. Apa itu? In asabahu syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kebaikan, dia bersyukur, maka itu kebaikan bagi dia. Ya. Jadi kadang kita diberikan nikmat, kadang kita bersyukur, kadang juga ada orang bersyukur dan ada yang tidak bersyukur. Diberikan nikmat itu kadang-kala orang hanya mengukur dengan uang. Ya, padahal nikmat itu apa? Yang nikmat terbesar ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Itu nikmat yang sangat besar. Ya. Berapa banyak orang, coba lihat, orang yang menjerit-jerit di alam kubur. Ya, mereka meminta apa? Kami ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan, walaupun cuma 1 malam, walaupun cuma 1 hari. Ya, tetapi Allah telah memanggil mereka. Hipohilia dua abuti Ustadz, orang yang sudah meninggal itu kepada Allah untuk ingin dibangkitkan, biar memenghui, biar 1 hari berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Tapi mereka sudah tidak bisa lagi. Kita orang berjumpa, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Sehat-sehat. Sholat tarawih juga hilang tinggal loh. Ya. La ilaha illallah. Maka insya Allah kita yang di sisa ini kita pergunakan waktu dengan sebaik-baik. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau sudah 10 hari yang terakhir tiap hari khatam. Itu Imam Syafi'i. Tiap hari khatam, berarti 10 hari yang terakhir 10 kali khatam. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kita yang pengikut mazhab Syafi'i, ya usahakan yang mengaku mazhab Syafi'i. Saya berapa kali khatam? Saya ikut Imam Syafi'i. Walaupun saya belum pernah khatam. Nah, ini musibah ini seperti ini. Jadi usahakan kalau ikut mazhab Syafi'i, ya serius minimal 2 hari lah. Kalau Imam Syafi'i 1 hari 1 kali khatam, kita orang minimal ya minimalnya 2 hari 1 kali khatam. Ya, seperti itu. Para pendengar Cahaya FM dan Polyama Top FM dimanapun Anda berada, maka kenikmatan ini jangan diukur dengan uang. Ukurlah dengan kesehatan. Yang paling nikmat yang besar Allah berikan kepada kita petunjuk. Ya, sebagaimana kita senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata Allah? Rabbana la tuzigh qulubana. Allah menuntun kita untuk berdoa, ya Allah jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Lihat. Jadi sebagaimana yang saya sering sampaikan, bahkan banyak orang yang berilmu, banyak orang yang cerdas, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Ya, bahkan orang-orang Yahudi itu dijuluki dengan apa? Ahlul kitab, saking kepintaran mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita yang di bulan suci Ramadan, usahakan kita mendekati hidayah. Hidayah itu dijemput. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, kenikmatan yang sangat besar, ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Siapa tahu? Ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Kematian bisa datang kapan saja. Ya polo heliota sesehati. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang pejabat, orang kaya, semua akan meninggal dunia. Ya. Jadi makanya sering-sering itu Ustadz sudah mengatakan bahwa salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ketika kita melayat orang meninggal itu sampai melihat sampai di kuburan. Karena yang meninggal itu sama dengan torang. Dia lahir dari rahim seperti torang. Dia hidup seperti torang. Dia diciptakan dari tanah yang hina seperti torang. Dia diciptakan dari air mani yang busuk seperti torang. Dan kita orang pun akan sama seperti dia. Mengapa kita malas beribadah kepada Allah? Subhanallah. Kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan dari mani yang busuk. Suatu ketika ada seorang raja. Seorang raja ini dia datang menghadap datang kepada orang yang biasa-biasa. Dia orang ini dia tidak tahu ini orang yang biasa-biasa, ini orang berilmu. Dia tanya sama orang yang pandang berilmu enteng ini. Raja ini bertanya, "Kamu tahu siapa saya?" Ini raja ini. Baru apa itu orang berilmu bilang, "Kamu itu
diciptakan dari tanah yang busuk. Ya. Dari mani yang busuk. Iya, harap pulih bota biong atau beti-beti. Harap pulih raja beti bota biong itu karena Barani mengatakan peti raja seperti itu kan ya. Kaget itu raja. Ya Kaget. Allah. Ya, dia karena raja ini kan sombong karena dia punya jabatan, dia punya tahta, dia punya kekuasaan, dia bilang pasukan. Ente tahu anak? Bahasanya kan begitu. Ya. Maka itu orang berilmu bilang kamu diciptakan dari tanah yang busuk. Diciptakan dari mani yang busuk. Iya. Dan di antara keduanya kamu itu berada di dalam perutmu adalah barang-barang yang busuk. Mengapa engkau sombong? Yang pada saat itu raja itu langsung terdiam. Ya, karena apa? Karena itulah dia akan mengetahui bahwa ternyata dia adalah manusia biasa yang penuh dengan kotoran. Ya, tercipta dari tanah yang busuk yang diinjak-injak. Ya. Yang diciptakan dari mani yang busuk yang diinjak-injak juga. Ya. Dan juga di dalam perut dia ada kotoran. Ya. Makanya itu orang berilmu bilang seandainya Allah tidak menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, pasti isi perut kita seperti sepiteng yang tercium terus. Tapi Allah menciptakan kita dengan bayangkan sepiteng saja yang pakai pakai besi, ya, dicor, masih bau kabar di atas. Orang punya puru ini cuman biasa-biasa. Aman-aman tidak ada bau. Kecuali dia mau tutu bolong mau tibolo Ustaz. Itu yang diberikan pelajaran orang berilmu kepada raja itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari terakhir ya. 3 hari, 2 hari terakhir ini banyak bermuhasabah. Merenung kita. Banyak beristighfar. Kita hanya manusia biasa. Yang pasti akan mengalami mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat, memperhatikan, memuhasabah apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Umar Ibn Khattab ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalanmu sebelum engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekenia uterekenia. Jadi direken. Berapa saya punya puasa Ramadan? Saya ini berapa malam saya ini tidak sahur. Berapa malam saya... Kalau sahur mungkin masih boleh. Tapi berapa malam saya tidak berpuasa. Berapa waktu saya tidak sholat. Ya. Kita mulai muhasabah diri. Ya. Berapa lama saya bermain domino. Berapa lama saya bermain game. Sia-sia semua puasa kalau semua renung begitu. Orang-orang yang cuma selama ini dari hari pertama tanggal 27 ini Ustadz 27 Ramadan, kemudian hemorek ini mau dia mau pilot terus kecuali mau menahan lapar dan dahaga. Nah ini tiga malam terakhir buat orang yang menyesal, ini kira-kira apa yang mereka lakukan Ustadz supaya tidak terlalu banyak menyesal ini? Makanya caranya pertama, setelah bulan suci Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal, kana qasiyamid dahar, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh. Jadi kalau misalnya yang penting DP puasa itu 1 bulan tidak bolong, sudah aman. Habis itu dia 6 hari. Habis itu tinggal Senin Kamis. Baru jangan lupa biar semua tidur itu biar 3 rakaat saja sholat witir. Ya, kata Nabi apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan menyukai amalan yang ganjil, termasuk sholat malam ganjil itu. Jadi kalau misalnya tidak mampu 11 rakaat, tidak mampu 23 rakaat di luar dari bulan suci Ramadan, minimal biar cuma 3 rakaat. Cuma 3 rakaat minimal ada bekas Ramadan itu. Ramadan misalnya 11 rakaat, orang biasa sholat di 8 atau 23 rakaat. Ini buat 3 rakaat, buat DP ekor. Ya, buat DP ekor saja minimal kita bisa laksanakan setiap hari. Tinggal mau pakai jurus yang mana? Jurus sahabat mana yang sholat dulu baru tidur,
atau tidur dulu baru sholat. Ya tinggal mau pakai jurus yang mana. Ini kan tinggal orang punya pilihan. Yang penting di antara dua pilihan itu mau dikerjakan. Jangan mau pilih yang tidur dulu baru put terus. Tidur dulu, kemudian dia mau tidur lagi. Coba pilih yang itu saja. Jadi Ramadan sesuai dengan firman Allah, Ustadz ya. Adalah perintah Allah untuk menjadikan kita menjadi insan yang bertakwa. Betul. Yang bertakwa. Betul. Lapatamu Ramadan, tapi kita kemudian tidak jadi bertakwa, berarti Ramadan tidak ada gunanya. Sia-sia. Ya. Ramadan itu, saya sebagaimana yang saya sering sampaikan, bahwa orang yang sukses dalam pendidikan itu bukan dilihat dari dia di pendidikan itu, tapi lihat setelah di luar pendidikan. Walaupun dia di pendidikan itu cum laude, cum darat, ya. Biar dia penilai tinggi-tinggi, jadi di luar kalau bawa vakum, bawa diam, ini bawa sama. Intinya kalau dia punya ilmu, dia belajar, DP ilmu bisa dia terapkan di luar, baru itu mantap. Dia adalah orang yang berilmu sejati. Begitu juga itu pendidikan bulan suci Ramadan. Oke, di bulan Ramadan semua orang beriman, semua orang bertakwa, ya. Tapi ukurannya di luar dari bulan suci Ramadan. Nah, di situ yang bisa terukur. Jadi puasa, selama puasa dia beriman. Mati lalu mabu hitam amin ticap tikus kas tinggal. Perempuan kasih tinggal. Tapi setelah Ramadan, mehamale me opo-opo to butibut. Ama longgolobu auto di balakawe itu. Ama olobu tulu to beta sebelum puasa, populual memang malu tia mai dapat puasa. Ini berarti tidak berhasil, Ustaz ya. Makanya jangan sampai kita termasuk doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Raghima anfun ayyaqbila ramadhana thumma salakha minhu fala yughfiralah. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan sampai bulan suci Ramadan berlalu, ya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa? Ramadan berlalu begitu saja, tidak punya bekas pada dirinya. Ya, sehingga ketika Ramadan berlalu tidak punya bekas sholat malam, tidak punya bekas puasa, tidak punya bekas amaliyah yang lainnya, tidak punya bekas. Apa yang dia akan harapkan? Tapi kalau di luar dari bulan suci Ramadan, di Ramadan dia rajin taraweh, di luar dari bulan suci Ramadan dia rajin sholat malam, berarti Ramadan punya bekas. Di luar dari bulan suci Ramadan dia puasa Syawal, dia puasa Senin Kamis, bahkan saking semangatnya dia puasa Daud. Masya Allah, ini sebuah kemuliaan. Berarti Ramadan berhasil mendidik dia. Jadi kalau misalnya Tio bawa puasa, terlalu puasa Tio mau tabiah, Ustadz. Pokoknya amalan semua dia baca Quran, dia beribadah, dia berzakat, dia semua dia laksanakan. Tapi setelah Ramadan dia kembali kepada laptop sifatnya yang sebenarnya. Nah ini bagaimana Ustadz? Berarti Hasan Al-Basri mengatakan apa? At-taubatu duna ikla'in taubatu kadzabin. Bertobat dengan tanpa penyesalan itu tobatnya para pendusta. Ini Hasan Al-Basri yang bilang ya, bukan Ustaz Robi. Berarti bota mau himbulo itu Ustaz ya. Dia kan mau macam di orang bertobat di tahun baru, ya Allah ampun setelah jam 10 ke atas mulai bagoyang, sebagai badung, sebagai joget, baru sebagai tidur di got. Itu kan zikir bohong itu begitu modelnya. Jadi jam 9 sampai jam 10 menangis persis orang semua mati besok. Ya, setelah jam 10 ke atas sudah mulai bagoyang, dia seliwir kabar satu sloki, selesai dia mulai tindis itu pelan-pelan. Apalagi datang kabar daging tola-tola, dia seka lagi itu ya. Apa yang punya seperti zikir, apa yang dia bacakan kalau begini modelnya? Karena orang yang beriman itu kata Allah apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apa? Idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah apa? Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, apa? Mereka bertambah keimanan mereka. Itulah orang beriman. Kalau dia berzikir jam 9, jam 10 dia berzikir. Jam 10 ke atas dia mulai badu game, gas lagi, ya, satu sloki. Ini sama dengan orang berpuasa tadi Ustadz ya. Sampai 30 hari dia berpuasa, kemudian setelah mata puasa belinguhui puasa ilmu ada itu puasa. Dia mulai kumpul palang-palang itu tiba dibilang. Palang-palang di botol. Jadi sudah mulai dia ambil kamar ini ayam-ayam di kandang. Kemarin pohon atau laput itu malu aja. Dia sumpah yang tola-tola. Tidak mau heo dia polu tu Ustaz mampu heo malu. Astagfirullah. Jadi tidak akan ada gunanya Ramadan yang sudah kita laksanakan kalau bo makhluk ini Ramadan dia mau datang mau tampil yang itu jauh dia
kan tidak ada guna ini. Ya. Ente beramal luar biasa di Ramadan, tapi kemudian ente Tidak berbekas. Tidak berbekas. Ya, Ramadan datang kepada kita dengan berbagai macam rahmat, berbagai macam maghfirah, berbagai macam pembebasan dari api neraka. Tapi kita tidak menyambut, kita tidak mengambil hidayah itu. Maka Ramadan datang kepada kita untuk mengajak kita, memberikan hidayah kepada kita. Pertanyaan, kita mau terima hidayah itu atau tidak? Dan jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ya. Pada diri para pendengar yang sementara mendengarkan ini. Jadi, mari kalau kita yang masih kemarin masih pecandu minuman keras, mari kita meninggalkan. Ya, bukan berarti kita meninggalkan karena takut sama seseorang. Kita meninggalkan karena kita sayang sama keluarga kita. Ya. Relakah kita selalu berkelahi dengan keluarga kita selalu memukul anak kita, memukul istri kita hanya karena kita mabuk? Ya, kita sudah so pulang ke rumah, dia sudah mulai tampileng, DP istri tidak ada salah, DP istri tampileng. Ya, DP anak tidak ada salah, dia tidak pukul. Gara-gara papa paling apa jalan. Ya, gara-gara apa? Karena minuman keras. Relakah kita demikian? Orang yang senantiasa mengurusi kita siang dan malam, baru kita balas dengan hal yang demikian? Ya. Taruh tidak bapukul, Ustaz. Oke lah, tidak bapukul-pukul di rumah, tapi tiap malam tidur di got. DP anak kasihan malu. Ya. Itu ngenapi papa itu yang jaga tidur di got itu. Dapat telepon tengah malam, Uti, napa papa nggak datang jemput, tak guling di got. Ini kan kasihan kan, DP anak malu, istri malu. Jadi jelas hal ini yang perlu kita perhatikan, dan Ramadan datang kepada kita, dan Islam itu melarang sesuatu itu punya manfaat. Ya, dilarang miras itu bukan karena untuk kepentingan pribadi, tidak. Tapi dilarang itu karena apa? Karena ada manfaat buat kita pribadi. Kepentingan manfaatnya apa? Kita menjadi keluarga yang sakinah. Kita kita terjauhkan dari pembunuhan, kita terjauhkan dari perzinahan, kita terjauhkan dari hal-hal yang berbuat maksiat, pokoknya dan kecelakaan di jalan, ya. Kita terhindar semuanya itu. Menyelamatkan kita dunia dan akhirat, pada intinya, Ustadz, ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz, ya, butia tamu haling ada laptop itu. Artinya begini, konsep saya mungkin ketika dia berpuasa, ibadah, puasa semuanya dia penuhi semua segala amal ibadah bulan suci Ramadan, kemudian kembali kepada sifatnya yang sesungguhnya yang sebelum Ramadan, dia mungkin berpikir bahwa longgo gampangi, longgo lo puasa tahun depan. Dia pikir masih sehat anak, masih bisa untuk bermaksiat. Belum tentu. Anak belum tua. Belum tentu. Kematian bukan melihat tua dan muda. Ya. Kematian itu datang tiba-tiba. Ya. Kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, pertahankan kita orang fitrah ini. Ketika selesai Ramadan kita orang kan suci kembali, Ustadz, ya. Nah, ini pertahankan ini. Model tahul tabiah ini, Ustadz. Jangan sampai kita orang air sembahyang dan sholat ini mau tabatal gara-gara ini hal-hal. Coba lihat bagaimana itu jeritan-jeritan orang-orang di alam kubur. Allah abadikan dalam Al-Quran. Qala rabbirji'un la'alli a'malu fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami. Itu jeritan-jeritan orang-orang dalam kubur. Kembalikanlah kami, irji'un la'alli a'malu fima taraktu. Saya akan beramal ketika engkau kembalikan kami. Saya akan beramal dengan amalan-amalan yang kami telah tinggalkan. Ya, tapi apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang dusta. Ya, dusta. Kalau kita sudah menjerit-jerit, sudah dalam kubur, tidak bisa buat apa-apa. Ya, maka mumpung kita masih hidup, kita berikan kesempatan, apalagi tinggal 3 hari ini, bertobatlah, berazamlah, ya. Berazamlah dengan semaksimal mungkin. Kita mulai bertekad. Saya mungkin kalau kemarin jamut tabiyawah, ya. Ini insya Allah dengan Ramadan ada puasa, ada taraweh. Saya insya Allah semua 5 waktu. Ya, sebelum tidur saya semua sholat witir 3 rakaat. Ya, setelah itu juga kalau hari Senin saya sombah sahur. Hari Kamis juga kalau waktu sahur saya sombah sahur. Saya semua ingat-ingat memang itu. Kan Ramadan tidak Ramadan tiap hari. Ini bos Senin dan Kamis. Ya. Jadi masih ada Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Orang bisa makan. Ingat anak, ingat istri, selalu begitu. Jangan cuma dapat lihat orang pe anak, kita orang ingat orang pe anak. Tapi dapat lihat orang pe istri, orang lupa orang pe istri. Baik, itu cuman gue yang bisa jadi akhir perbincangan akhirnya kita. Jadi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul Ustaz, ya. Sudah tak terasa lagi mame dunga poli ujam ampa Ustaz. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.